wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadesyarki. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai virus. Selanjutnya, pentingnya memahami struktur mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam prosesnya, baik yang sifatnya dapat menambah mutu produk pangan hingga yang bersifat patogen. Terdapat beberapa jenis mikroorganisme, khususnya dalam produk olahan susu tinggi, olahan susu rendah, dan olahan fermentasi, dan juga pentingnya memahami struktur mikroorganisme ini. Pengetahuan tentang struktur sel, morfologi, dan filogenetika mikroorganisme membantu dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi berbagai jenis bakteri, khamir, dan kapang yang sering ditemukan di dalam bahan pangan ini, memungkinkan pengelompokan dan pemahaman karakteristik yang spesifik pada setiap kelompok. Tujuan dan ruang lingkup mikroorganisme pangan. A. Tujuan memahami struktur dasar mikroorganisme dalam mikrobiologi pangan, yaitu karena struktur ini mempengaruhi cara mikroorganisme beradaptasi, bertahan hidup, dan berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk dalam produk pangan. B. Ruang lingkup mikrobiologi pangan akan belajar mengenai 1. Mikroba yang berperan dalam pangan. 2. Mikroba yang menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. 3. Sumber kontaminasi bahan pangan. 4. Metode yang bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba. 5. Foodborne disease. 6. Pangan fermentasi. Sudah tahukah kalian apa itu virus? Virus adalah organisme terkecil yang ada di dunia. Virus juga dapat didefinisikan sebagai suatu organisme yang mampu menggandakan atau menyebarkan diri dengan misi menginfeksi organisme lainnya. Kemudian, akan memberikan dampak bagi kehidupan organisme lainnya. Organisme tersebut akan berpotensi mengalami suatu penyakit. Virus hidup dan memperbanyak diri dengan menumpangi organisme lainnya. Adapun struktur virus, yaitu virus bakteriofag, terdiri dari yang pertama ada kapsid sebagai pemberi bentuk pada virus. Kedua, ada DNA dapat mengendalikan aktivitas replikasi virus. Yang ketiga, ada leher sebagai penghubung kepala dan ekor. Yang keempat, ada selubung ekor. Kelima, ada serabut ekor, di mana sebagai penetrasi untuk memasukkan materi genetik ke sel bakteri atau inang. Yang keenam, ada lempeng dasar, dapat membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat. Dan yang terakhir, ada jarum penusuk. Next, pertama, kepala terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Asam nukleat adalah substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewaris sifat. Setiap jenis virus hanya tersusun atas satu asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Yang kedua, leher. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks yang mempunyai leher. Bagian leher virus terbagi atas kerah dan leher. Leher virus berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. 3. Ekor. Ekor adalah bagian penting untuk melekatkan diri virus dengan sel inang, serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Bagian ekor terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Adapun ciri-ciri dari virus, ada dua. Yang pertama, sifat hidup. 1. Dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup lain. Yang kedua, memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Sedangkan sifat matinya, yang pertama dapat dikristalkan, yang kedua tidak memiliki sel aseluler. Jenis-jenis virus berdasarkan asam nukleat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ribovirus, virus dengan RNA. Contohnya seperti virus corona penyebab COVID-19, ortomyxovirus penyebab dari influenza, picornavirus penyebab polio, dan keempat TMV penyebab bercak kuning pada daun tembakau.
Sedangkan deoksiribovirus, virus dengan DNA, yang pertama bakteriofag, pemakan bakteri, yang kedua herpes virus, penyebab herpes, yang ketiga papovavirus, penyebab kutil. Next, jenis-jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama ada polyhedral, berbentuk seperti ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contoh virusnya adalah adenovirus. Yang kedua ada helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang. Nukleot kapsidnya tidak kaku, memiliki satu sumbu rotasi, misalnya pada TMV. Yang ketiga ada spherical, bentuk spherical atau amplop seperti pada virus influenza. Dan yang terakhir ada kompleks, contohnya pada bakteriofag. Jenis-jenis virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis. Yang kedua, virus yang menyerang hewan, misalnya paramyxovirus. Virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV. Virus yang menyerang bakteri seperti bakteriofag. Next, reproduksi dari virus terbagi menjadi dua, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Daur litik, sel inang mati, terbentuk partikel virus baru. Sedangkan daur lisogenik, sel inangnya hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahap-tahap daur litik, yang pertama ada absorpsi, melekat ekornya virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Yang keempat, pembentukan, terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima, perakitan, terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Yang keenam, lisis, pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Selanjutnya, tahap-tahap daur lisogenik. Yang pertama ada absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga, penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Yang keempat, pembelahan, saat bakteri membelah diri. Yang kelima, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Yang keenam, sintesis, asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Nah, adapun peranan virus yang menguntungkan bagi tubuh manusia. Yang pertama ada interferon, dapat mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang kedua, vaksin dapat membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, profag dapat mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang keempat, peta kromosom digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Nah, adapun peranan virus yang dapat merugikan seperti Rhizostom robacilliform menyerang tanaman padi, tobacco mosaic virus menyerang tanaman tembakau, paramyxovirus menyerang saraf ternak unggas, virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Rhabdovirus menyebab penyakit rabies atau penyakit anjing gila, ortomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia, Varicella zoster mengakibatkan penyakit cacar air, human immunodefisiensi penyebab dari penyakit AIDS. Nah, terakhir adapun pencegahan dari virus yang dapat kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi. Yang kedua, melakukan hidup sehat seperti berolahraga, makan makanan yang sehat, dan yang ketiga tidak melakukan kontak cairan secara langsung. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.